Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinul Nabila. Saya dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2, pengadaan sarana dan prasarana. Sebelum melakukan pengadaan sarana dan prasarana, kita harus melakukan analisis perencanaan kebutuhan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya baru kita melakukan proses pengadaan atau pembelian sarana dan prasarana. Proses keberhasilan pengadaan sarana dan prasarana tidak terlepas dari proses analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang tepat. Pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan supaya fasilitas yang ada di sebuah perusahaan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya belum tercukupi menjadi tercukupi. Maka dilakukanlah analisis kebutuhan sampai pada pengadaan dan pembelian kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Agar terhindar dari kesalahan non-teknis, pengelola sarana prasarana perlu melakukan pengadaan dengan mencermati beberapa hal, yaitu antara lain: 1. Kelengkapan informasi data secara lengkap dan detail tentang jasa atau barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, klasifikasi jenis kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di sebuah perusahaan. Yang ketiga, klasifikasi dan spesifikasi jenis barang terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang bergerak habis pakai. Contohnya ATK, yaitu alat tulis kantor, pisau cutter, penggaris, penghapus, tip X, dan lain-lain. Yang kedua, barang bergerak habis pakai. Yang ketiga, barang tidak bergerak. Yang keempat, klasifikasi jenis lokasi berisi informasi tentang kebutuhan barang yang diperoleh dari tingkat sistem pendidikan. Yang kelima, klasifikasi data lengkap, yaitu berisi tentang informasi kepegawaian dan struktur organisasi. Yang keenam, verifikasi data, yaitu yang berisi mendiskusikan kebenaran data antara unit layanan pengadaan dan unit pengusulan pengadaan. Subbab kedua tentang tujuan pengadaan. Yang pertama, tepat mutu. Tepat mutu artinya adalah kecocokan guna. Contohnya seperti membeli sarana dan prasarana kantor yang harganya lebih murah tetapi dapat memaksimalkan pekerjaan di suatu kantor, dan juga dapat memperlancar aktivitas di dalam kantor. Yang kedua, tepat jumlah. Dalam artian tepat jumlah, yaitu dalam artian tepat jumlah di dalam suatu kantor, fasilitas yang dimiliki harus sesuai antara pegawai dengan fasilitas yang dimiliki dalam suatu kantor supaya pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, tepat sumber. Yang kelima, tepat harga. Harga yang dimaksud di sini adalah fasilitas yang dibeli dalam suatu kantor harus menyesuaikan dengan harga pasar. Dalam sistem pengadaan harus membedakan mana yang harganya murah tetapi bisa digunakan untuk beraktivitas mengerjakan pekerjaan di dalam kantor. Yang keenam, tepat tempat dan lokasi. Yang ketujuh, tepat peraturan. Yang ketiga, yaitu asas-asas prinsip pengadaan. Yang satu, asas kecepatan. Yang kedua, asas ketepatan. Yang ketiga, asas kebenaran. Yang keempat, asas pengamanan. Asas-asas prinsip pengadaan. A. Asas kecepatan.
Asas kecepatan berarti terkait dengan masalah waktu. Misalnya pada masalah jadwal, kegiatan pengadaan sarana merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam jaringan kerja. B. Asas ketepatan. Yang dimaksud dengan asas ketepatan adalah menyangkut masalah kualitas atau kuantitas volume dari ketentuan teknis yang telah dicantumkan dalam program perencanaan. Yang C. Asas kebenaran. Asas kebenaran dimaksudkan dari berbagai segi, yaitu dari segi hukum, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang D. Asas pengamanan. Asas ini terkait dengan keutuhan barang yang pengirim sampai ke pengguna. Aspek pengemasan menjadi persyaratan yang harus disetujui dari pihak agen atau pemborong. Harus sampai dengan selamat pada si pengguna. Yang keempat yaitu metode pengadaan. Metode pengadaan barang atau jasa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya pembelian, perbaikan, penukaran, penyewaan, dan peminjaman hibah. Yang pertama yaitu pelelangan umum. Pelelangan umum merupakan pelelangan terbuka yang dilakukan untuk umum dan bagi semua penyedia jasa atau rekanan pengumuman yang luas melalui media cetak, media elektronik, atau internet, dan lain-lain. Yang kedua, pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas adalah apabila jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks. Yang ketiga yaitu pelelangan sederhana. Pelelangan sederhana adalah suatu cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk sejumlah pekerjaan. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya tentang pengadaan sarana dan prasarana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.